itu satu kebanggaan bagi saya. Saya komplain apabila orang melarang saya selaku orang Dayak Ngaju, suku Dayak Katingan, melarang saya menyebutkan nama halo sahabat-sahabatku dimanapun saja berada, baik yang ada di Kalimantan Tengah, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa-desa. Begitu juga yang ada di seluruh Indonesia, baik yang sahabat nyata maupun dunia maya. Tadi saya memainkan ini lagu musik kecapi yang mengiringi biasanya kerungut lagunya orang Dayak. Tapi saya sendiri tidak biasa atau tidak bisa membawakan karungut tersebut karena dialek atau suara saya sudah ngepop, jadi agak susah. Yang bisa itu anak saya Daniel Botol Berjaki Asal. Oh iya, sebentar saya naruh dulu. Jadi hari ini lumayan ada beberapa kegiatan, selain ada pekerjaan juga yang di kantor juga. Saya tadi datang untuk berdiskusi dengan teman-teman dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya. Ya, awalnya sih ini terkait dengan lagu Haleluya atau Haleluja yang saya cover ke versi bahasa Dayak Ngaju subsuku Dayak Katingan. Nah, karena saya orang Katingan. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih deh kepada teman-teman di mana saja berada yang telah like atau menenyek, subscribe, dan juga telah memberikan komentarnya di situ. Nah, bagi saya sih biasa, pro dan kontra atau suka tidak suka itulah manusia. Tetapi esensinya adalah saya berkesenian itu merupakan suatu ekspresi saya untuk menyampaikan pesan bahwa sejujurnya manusia itu dapat menjadi orang yang memiliki perasa halus, yang memiliki perasaan saling memahami satu sama lain. Dan kalau konteksnya itu dalam konteks adalah berkesenian itu universal, maka kita pun harus memahami bahwa itu adalah satu hal yang memberikan ruang kebebasan, tetapi dalam konteks asal tidak isi atau konten dari apa yang karya kita yang ingin kita sampaikan itu untuknya menghujat, menghina atau mencela, baik itu suku, agama, ras, apalagi itu menyangkut agama-agama tertentu. Nah, kali ini saya akan berbicara terkait dengan lagu Haleluya yang saya cover ke lagu versi bahasa Dayak Ngaju subsuku Dayak Katingan. Sebenarnya saya awalnya tertantang dengan lagu Haleluya itu. Ini dinyanyikan oleh saudara-saudara kita yang dari daerah mana saya kurang tahu, dari Inggris kayak, dari Arab atau dari Yahudi, Yunani, atau dari Israel, atau dari mana saja. Dan juga saya tertantang itu, lalu saya buka, saya searching di Google, saya lihat itu ada versi lagu Inggris, ada versi lagu Rusia, Haleluya ya, cover yang di-cover-coverkan atau yang di aransemen dengan menggunakan gaya bahasa dan menggunakan dialeknya masing-masing. Nah, saya tertantang, lalu saya tonton. Saya lihat ada juga versi Indonesia, tapi kalau versi Indonesia itu sudah disajikan atau di aransemen dalam bentuk lagu gereja atau lagu rohani, karena sudah ada syair-syairnya menyebutkan nama panggilan dari Tuhan itu sendiri,
dan juga sudah menunjuk dalam bentuk spiritual atau ritual agama tertentu. Nah, saya lihat juga lagi ada yang di-compare atau di-cover ke untuk bahasa-bahasa lain. Tetapi saya juga penasaran makna atau arti dari haleluya itu sendiri apa? Haleluya atau haleluja? Ya, kalau saya baca pengertian maknanya, ternyata arti dari syair-syair haleluya itu sangat umum sekali. Tidak ada satu bait atau satu kata pun yang menyinggung agama tertentu, lebih kepada bahasa universal. Kalaupun ada menyebut nama Daud, itu memang pada zaman itu, ya. Nah, dari itu adalah Nabi Daud menyebutkan. Nah, Daud atau Nabi Daud itu sendiri kan nabinya semua orang, baik itu dari agama sebelah, agama tertentu, dan agama-agama yang lainnya juga meyakini bahwa Daud itu adalah nabi. Nah, dalam cerita satu bait itu menceritakan Nabi Daud itu pintar menyanyi, pintar main musik, dan itu merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, di bait-bait tertentu beda lagi, ada tentang cinta dua orang kekasih, atau cinta dua sepasang kekasih, terus ada lagi tentang Samson dan sebagainya. Lalu saya agak bingung, tetapi itu saya tidak kalah akal gitu, karena saya diberikan oleh Tuhan adalah akal budi pikiran. Saya lalu memahaminya dari bait per bait, sehingga bait itu dapat saya sambungkan dan tidak saya ambil secara keseluruhan. Ada sebagian bait yang tidak saya bawa, saya hanya mengambil beberapa bait yang artinya dari bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga itu nyambung. Dan saya akhirnya menerima tantangan itu. Tapi sebelumnya juga saya langsung berpikir juga, ini kalau saya bahasa Dayak nanti ada hal-hal yang kontroversi, saya tidak bisa menjawab. Nah, lalu saya pun akhirnya mencari referensi tentang bahasa Dayak, khususnya bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Nah, saya searching, ada beberapa artikel, jurnal atau makalah yang saya dapat asal muasal bahasa Dayak Ngaju, atau asal bahasa Dayak itu berasal dari mana, terus juga digunakan untuk apa, dan siapa saja yang membawa asal muasal bahasa itu. Nah, tentu saja setiap orang atau sang penulis atau sang ilmuwan atau sang pekaji atau sang peneliti selalu merunutkan kajiannya itu dalam hal yang sudah dalam bentuk yang saya juga mengatakan bagus, sudah literaturnya begitu. Contoh, ketika dia menemukan sesuatu, dia akan menguraikan ini dari mana, asalnya mana, siapa yang membawanya, kepada siapa, lalu dibawakan untuk apa. Jadi begitu kan runutan sebuah teori atau metode penelitian atau kajian. Nah, begitu juga saya baca-baca. Nah, ini terkait dengan bahasa Dayak Ngaju. Nah, karena saya menerima tantangan itu, akhirnya saya mencari padanan kata atau persamaan kata dengan sebutan Ranying Hatala. Nah, ini bukan masuk ke ranah agama ya, tapi dalam masuk ke ranah bahasa. Makanya saya bilang tadi, ketika orang melakukan kajiannya, pasti dia merunutkan teori kajiannya itu dari pertama, dari mana, mau kemana, terus ke siapa, digunakan untuk apa, dan sebagainya. Nah, setelah saya searching, saya cari, ternyata ada beberapa artikel jurnal yang saya jadikan referensi. Yang pertama, ini ada satu tulisan yang berjudul Ranying Hatala Langit. Ini luar biasa, ini ditulis melalui kajian oleh Anna William Emposa. Ini dari blog Rumah Empu, dibuat tanggal 25 Desember 2009. Nah, di sini disebutkan kisah tentang Ranying Hatala itu diceritakan masyarakat Dayak Ngaju dalam sebuah cara unik yang disebut dengan tetek tatung
ya, atau ratap tangis kalau bahasa Indonesia ya. Ratap tangis sejati. Asal usul Ranying Hatala konon bermula sejak munculnya agama nenek moyang suku Dayak Ngaju atau agama Kaharingan. Nah, itu berarti saya bukan masuk ke dalam ranah agama, tetapi asal muasal bahasanya, ya, asal bahasanya yaitu dari diciptakan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Nah, saya orang Dayak Ngaju, kebetulan suku saya Dayak Katingan. Itu. Jadi bahasa kami dengan bahasa Kapuas, bahasa Kahayan itu hampir sama mirip, tetapi ada beberapa kalimat kata yang berbeda. Ya. Tetapi kalau untuk terkait dengan penggunaan pengucapan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Agung, itu bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak Ngaju, itu artinya adalah Ranying Hatala. Ini bahasa ya. Nah, karena saya adalah pelaku budaya, saya menyempitkan budaya itu ada bagi saya ketika saya ingin membuat cover lagu ini, saya sempitkan menjadi 3 komponen budaya yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah sejarah Dayak Kalteng. Yang kedua adalah bahasa Dayak Kalteng. Yang ketiga adalah kesenian Dayak Kalteng. Nah, 3 inilah yang saya jadikan referensi. Kalau yang lain saya tidak berani menyentuh ke sana karena itu terlalu sudah masuk ke ranah-ranah yang agak sedikit privasi bagi orang-orang tertentu. Nah, setelah itu saya pelajari ada tulisan yang dibuat oleh Tan Susi yang dia ambil judul Kajian Jenis dan Makna Mantra Dayak Ngaju. Nah, saya tidak masuk ke ranah yang lebih mendalam kepada mantranya, tapi di dalam tulisannya dia menerjemahkan arti atau makna kata-kata yang jelas dalam bahasa mantra-mantra itu, seperti dituliskan di situ dalam bahasa Indonesianya Tuhan yang Maha Esa, dalam bahasa Dayak Ngajunya Ranying Hatala Langit atau Ranying Hatala. Nah, itulah yang meyakinkan saya bahwa saya berani menulis syair lagu Haleluya yang ada beberapa bait, isinya adalah Ranying Hatala dan atau Ranying Hatala Langit. Nah, di dalam pencarian saya terkait dengan literatur atau makna-makna bahasa Dayak atau bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Dayak itu bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk kamus-kamus bahasa Dayak. Seperti contoh, saya juga searching di Google, dan ini saya meyakini Google ini tidak salah loh ya, karena karya-karya tulis orang, karya-karya ilmiah itu mereka kirim melalui aplikasi tersendiri, dan aplikasi tersebut secara langsung akan tersimpan di Google. Nah, contoh di sini ada bahasa dan dialek Asia. Di bawahnya, di bawah perikop tadi ada judul bahasa Dayak Ngaju. Nah, itu banyak, satu sampai hitungan 1, 2, IC 2, TLU, E4, atau 1, 2, 3, 4. Dan juga ada penyebutan-penyebutan kata orang, ya. Dan juga penyebutan hal-hal yang bersifat spiritual, penyebutan spiritual. Seperti contoh, ketika kita menulis atau mengetik Tuhan yang Maha Esa, arti dalam bahasa Dayak Ngaju, maka dia akan muncul sebuah tulisan yang dengan sudah dibakukan atau dipatenkan melalui bahasa Dayak, bahasa dan dialek Asia atau bahasa Dayak Ngaju. Nah, seperti ini contoh, dia menyebutkan Tuhan yang Maha Esa itu arti dari bahasa Dayak Ngajunya adalah Ranying Hatala. Sehingga saya tidak pernah khawatir karena saya tidak masuk ke ranah agamanya atau agama tertentu. Saya membawakan lagu ini bukan untuk konsumsi untuk agama tertentu atau untuk lagu rohani agama tertentu, tapi saya membawakannya atau
menerjemahkan syairnya itu adalah ke dalam bentuk yang universal, karena syair aslinya pun itu memang bahasanya atau arti maknanya universal, tidak masuk ke ranah-ranah privasi agama-agama tertentu. Nah, untuk itu sekali lagi lagu Haleluya yang saya cover itu seperti bahasa Dayak Ngaju, saya bawakan dalam bahasa suku Dayak Ketingan itu merupakan suguhan untuk kepentingan masyarakat umum atau universal. Nah, silakan bagi pemeluk agama yang lain itu untuk menerjemahkannya dalam ke spiritual dia, monggo silakan. Atau yang tidak menganggapnya adalah bahasa umum, hanya suatu ungkapan rasa permohonan kita kepada Tuhan, itu kan universal saja, tidak harus kita menggunakan bahasa-bahasa melalui agama-agama tertentu. Nah, sedangkan Haleluya itu sendiri yang saya katakan tadi itu arti atau maknanya itu adalah pujilah Tuhan. Nah, Haleluya itu bahasa dari Yunani, bahasa dari Ibrani, ada juga bahasa dari daerah-daerah Arab sana, dan juga yang hampir sama-sama dialeknya, tapi dalam penyatuannya itu tetap Haleluya. Nah, kalau kita orang Dayak kan, kalau Haleluya atau pujilah Tuhan itu pasti sebutannya Narahatala. Nah, Narahatala. Nara itu artinya memuji, Hatala itu artinya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang Maha Esa, berarti itu adalah Ranying Hatala. Itu. Jadi sekali lagi bagi saudara-saudaraku yang memiliki agama keyakinan tertentu yang mendalami atau menyebut Tuhannya dengan Ranying Hatala, saya tidak bermaksud menyentuh kepada spiritual atau religinya teman-teman yang menggunakan nama Ranying Hatala sebagai Tuhan Allahnya. Tapi saya lebih kepada bahasa Dayak Ngaju yang saya lihat atau saya baca dari beberapa literatur atau kajian atau artikel, makalah, dan juga jurnal. Maka saya beranikan membawakan atau menyebut nama kata atau nama Ranying Hatala atau Ranying Hatala Langit. Dan dalam sejarah yang saya sebutkan tadi, karena saya mengambil budaya itu ada tiga komponen di dalamnya: sejarah, bahasa, dan kesenian. Nah, ketika saya mengambil sejarah, bahwa saya harus memikir, karena orang tua saya atau kakeknya kakek saya lagi, sampai buyut saya sana, leluhur saya sana adalah berasal dari Dayak Ngaju, sukunya Dayak Ngajunya Ketingan. Dan yang awal mulanya menggunakan bahasa Ranying Hatala itu tertulis di sini, ya. Menurut kajian atau penelitian yang ada di dalam jurnal, artikel atau makalah ini adalah sebutan nama Tuhan yang Maha Esa itu adalah Ranying Hatala Langit, Ranying Hatala, dan itu menjadi bahasa keseharian bagi masyarakat Keharingan pada saat itu. Nah, berkembang zaman, kemajuan zaman, itu umat Keharingan pada saat itu juga dengan adanya masuknya budaya-budaya lain, ada agama Kristen, ada agama Islam dan sebagainya, itu ada yang berafiliasi atau yang tidak agama, itu akhirnya tidak biasa lagi menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa itu Ranying Hatala lagi atau Ranying Hatala. Tetapi saya selaku orang Dayak tetap melestarikan itu, dan itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya komplain apabila orang melarang saya selaku orang Dayak Ngaju, suku Dayak Ketingan, melarang saya menyebutkan nama Ranying Hatala Langit yang saya makna itu dalam bahasa Indonesia Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu intinya, sekali lagi saya menekankan di sini adalah pemaknaan bahasa, ya, dalam kaidah-kaidah berkesenian, kaidah dalam bahasa, kaidah dalam sejarah. Saya tidak masuk ke ranah agama tertentu. Sekali lagi,
ini merupakan suatu pemahaman dari sisi sejarah Dayak, bahasa Dayak, dan juga kesenian Dayak. Hanya 3 itu. Yang lain itu saya tahu mereka menggunakan itu, tapi saya tidak mau jauh mengambil atau menarik benang merahnya untuk dijadikan salah satu. Dan saya mungkin lebih salah lagi karena saya tidak terlalu dalam memahami keyakinan atau agama tertentu itu. Sekali lagi, ini merupakan murni bahasa seni, bahasa yang universal. Ya, tidak ada maksud menyinggung agama tertentu, tidak ada maksud dan tidak ada niat. Memang tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali menyinggung agama tertentu, melecehkan atau mengolok-olok. Ini betul-betul adalah bahasa berkesenian yang universal untuk kepentingan umum semua agama. Nah, permasalahan ada yang keberatan, saya kembalikan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang bersangkutan. Bagi saya, hal itu merupakan tanggung jawab saya ketika saya berani menyampaikan atau menyebut kata atau kalimat Ranying Hatala itu dalam cover lagu Haleluya yang saya bawa versi Dayak Ngaju atau Dayak suku Dayak Katingan. Sehingga hal ini menjadi viral di YouTube, terutama di medsos. Saya dianggap bla bla bla, saya nggak dianggap bla, tapi saya berpikir positif saja karena sudut pandang kita berbeda. Teman-teman yang memiliki keyakinan atau memeluk agama tertentu memahami dari sudut agama ritualnya, sedangkan saya memahami dari sudut pandang sejarah Dayak, bahasa Dayak, dan kesenian Dayak. Bayangkan ketika sejarah itu ditinggalkan, tidak serta-merta yang lain itu langsung ada. Contoh, ketika orang meyakinkan sesuatu, orang akan bertanya dari mana asalnya. Apa nama asli bahasanya awal itu? Umpamanya ini sebuah benda. Nah, masalah dia nanti ada perubahan, ada penambahan, itu tergantung dengan adanya budaya-budaya baru yang masuk dengan dialek atau lafal bahasa yang berbeda. Tetapi intinya, bagi saya yang sering baca, dan saya meyakini ini orang yang menulis atau membuat karya ini tidak sembarangan, karena dia melakukan kajian yang komprehensif, ya, dan sudah mereka publis dan diakui oleh publik, dan itu ribuan loh yang membaca itu, jutaan malah, ya, jutaan yang membaca itu, dan itu dipakai. Nah, ini juga yang menjadi salah satu tantangan bagi teman-teman generasi muda sekarang untuk lebih banyak menulis, mengkaji. Ya, kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas, karena itu harus dilakukan kajian ulang, ditulis, dibuat, lalu dipubliskan, sehingga itu menjadi salah satu referensi nanti ketika anak cucu kita juga nanti tidak kehilangan arah. Nah, kalau kita hanya melihat salah satu literatur yang ada, tidak membaca literatur yang lain, maka akan tidak pernah ketemu. Dan yang seperti saya bilang, ketika saya memaknai kata Ranying Hatala atau Ranying Hatala Langit itu Tuhan yang Maha Kuasa tadi dari sudut pandang sejarah, bahasa, dan kesenian, maka tidak akan ketemu ketika teman-teman yang lain masuk dalam sudut pandang mereka melalui agama tertentu, ya, agama tertentu. Dan pasti ini akan beradu argumen yang akan menimbulkan kusir yang tidak ada ininya. Nah, makanya saya selalu mengatakan bungkus ini dulu dengan suatu hal yang lebih umum, yaitu budaya. Karena di dalam budaya itu ada bahasa, ada sejarah, ada kesenian, ada agama, ada adat istiadat, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah budaya. Makanya komponen-komponen budaya tadi saya bilang ada beberapa komponen di dalamnya. Nah, saya mengambil 3 komponen itu sebagai referensi saya, dan menurut saya pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban ketika saya mengambil acuan itu kepada tulisan, makalah, artikel, atau jurnal yang sudah terdaftar, yang sudah terpublis, baik nasional maupun internasional. Sekali lagi, tidak ada maksud hal-hal ini membuat orang menjadi tersinggung, atau orang menjadi merasa dilecehkan, atau agama tertentu, tidak. Tapi lebih kepada menyampaikan secara universal makna dan arti dari Ranying Hatala itu sendiri, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa.
Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Next akan kita sambung pada sesi berikutnya yang mungkin lebih menarik, lebih tajam lagi. Ini baru hanya ya kulit luarnya saja. Tapi esensinya bahwa lagu Haleluya itu bukan untuk konsumsi lagu rohani atau lagu gereja. Tapi silahkan, bagi agama-agama tertentu menganggap itu adalah lagu rohani atau lagu gereja. Nah, ini kembali kepada pemahaman, pemaknaan masing-masing personal. Dan selalu satu yang saya ingatkan, saya tidak berbicara atas nama lembaga atau komunitas atau kelompok, baik itu dari kelompok ormas, OKP atau kelompok agama tertentu. Saya mewakili diri saya sendiri. Nah, itu sehingga saya tidak berani menyebutkan atau menyudutkan atau menyebutkan istilah-istilah agama-agama lain yang notabene adalah itu akan menjadi ketersinggungan para pemeluk agama-agama tertentu. Yang saya katakan adalah agama-agama tertentu, tidak menyebutkan agama apa. Karena bahasa itu tadi saya bilang bisa semua orang memakai. Ketika dia orang Arab, dia menggunakan istilah orang Arab, pujilah Tuhan, mungkin dia dengan bahasa dia. Ketika orang Rusia, ketika orang Cina, ketika orang Korea. Nah, kebetulan saya orang Dayak, ya saya menggunakan bahasa Dayak yang memang asal muasalnya dari leluhur saya. Arti kata dalam bahasa Indonesia itu Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa itu dalam bahasa Dayak Ngajunya artinya Ranying Hatala atau Ranying Hatala Lanyi.